Pernah kepikiran nggak kenapa sih ada perusahaan yang bisa melesat maju, sementara yang lain kayaknya tersesat gitu aja? Jawabannya itu bukan soal keberuntungan, tapi soal punya peta yang benar. Nah, hari ini kita bakal bongkar peta itu, manajemen strategis. Tapi bukan sebagai teori bisnis yang kaku dan ngebosenin ya. Anggap aja ini panduan praktis buat menaklukkan dunia bisnis yang seringkali, ya, penuh gejolak. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan. Di tengah badai perubahan, ada aja perusahaan yang seolah-olah punya kompas ajaib, selalu nunjuk ke arah yang benar. Sementara itu, yang lain cuma muter-muter di tempat tanpa tujuan yang jelas. Apa sih rahasianya? Itulah yang mau kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, Anda lagi ada di tengah badai ini. Kalau kita cuma bereaksi tiap kali ada petir atau angin kenceng, itu sih resep pasti buat gagal. Perusahaan yang beneran hebat itu nggak cuma bawa payung buat bertahan loh, mereka itu membangun kapal yang memang dirancang khusus buat menaklukkan badai itu sendiri. Dan kutipan ini dia kuncinya. Jadi ini bukan soal untung-untungan atau kebetulan. Kinerja yang luar biasa itu datang dari satu kemampuan yang krusial banget. Kemampuan buat baca peta lingkungan bisnis. Ngelihat di mana ada jalan yang mulus, di mana ada jurang, terus milih rute yang paling cerdas. Intinya strategi ya di situ. Oke, jadi gimana caranya kita bikin dan pakai peta ini? Gampang kok. Prosesnya bisa kita pecah jadi 4 langkah yang sangat logis, seperti yang Anda lihat di sini. Ini bakal jadi panduan kita selama pembahasan ini. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Langkah pertama, analisis lingkungan. Gini deh, sebelum Anda bisa ngerencanain rute kemanapun, Anda harus tahu persis titik awal Anda di mana. Semuanya dimulai dari sini. Nah, analisisnya ini dimulai dengan ngeliat dua hal yang beda. Di sebelah kiri, kita punya lingkungan eksternal. Anggap aja ini kayak cuaca dan kondisi jalan di depan. Sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Terus, di sebelah kanan ada lingkungan internal. Ini mobil kita. Mesinnya, bannya, keahlian kita nyetir. Nah, ini bisa kita kendalikan. Strategi yang hebat itu harus memperhitungkan keduanya. Terus, gimana cara kita nyatuin semua info soal kondisi jalan dan kondisi mobil kita? Pakai alat klasik yang ampuh banget, analisis SWOT. Anggap aja ini pin Anda berada di sini di GPS kita. Matriks ini tuh secara jujur kadang brutal, memetakan kekuatan dan kelemahan internal kita, lalu ngelapisinnya dengan peluang dan ancaman dari luar. Hasilnya, gambaran yang super jernih tentang posisi kita sekarang. Oke, kita udah tahu titik awal kita di mana. Sekarang bagian yang paling seru nih, nentuin kita mau kemana. Inilah langkah kedua, perumusan strategi. Disinilah kita mengubah semua data analisis tadi jadi sebuah rencana aksi yang konkret. Pertanyaan ini jadi jembatan alaminya. Setelah tahu posisi kita, langkah logis berikutnya ya nanya, dengan bekal yang kita punya dan kondisi jalan di depan, enaknya kita melangkah kemana ya? Dan disinilah kejeniusan SWOT itu kelihatan. Strategi itu bukan sulap, tapi perjodohan yang logis. Kita bisa jodohin kekuatan kita dengan peluang yang ada buat nyerang pasar baru. Atau pakai kekuatan yang sama buat bangun perisai ngelawan ancaman. Setiap kombinasi ini bukan cuma sekedar ide, tapi udah jadi cetak biru buat tindakan nyata. Jadi, kalau disederhanain, perumusan strategi itu gini. Pertama, tentuin dulu puncak gunung mana yang mau kita daki. Itu visi dan misinya. Kedua, gambar rute paling efisien dan aman buat sampai ke puncak. Nah, itulah strateginya. Kita udah punya peta, rutenya juga udah jelas. Sekarang, langkah ketiga, implementasi. Disinilah rencana yang tadinya cuma di atas kertas, sekarang pindah ke dunia nyata. Implementasi itu momen pas kita beneran nyalain mesin. Peta strategi kita diubah jadi tindakan nyata, ngalokasiin bahan bakar alias sumber daya, mastiin semua penumpang tahu perannya masing-masing atau struktur organisasi, dan netepin aturan perjalanan, yaitu prosedur. Di sini semuanya diuji coba di lapangan. Tentu aja, nggak ada perjalanan yang 100% mulus, dan ini beberapa lubang di jalan yang paling umum yang bisa ngegagalin strategi terbaik sekalipun. Komunikasi yang mampat, orang-orang yang nggak mau berubah, atau sumber daya yang kurang. Pengemudi strategis yang jago itu nggak cuma berharap jalannya mulus, mereka udah siap sama ban serep. Dan langkah terakhir, evaluasi dan kontrol. Selama perjalanan kan kita nggak bisa terus-terusan nyetir sambil merem. Kita perlu sesekali berhenti, cek peta lagi, mastiin kita masih ada di jalur yang benar atau enggak. Proses evaluasi ini tuh kayak GPS yang terus-terusan kalibrasi ulang. Pertama, kita lihat kecepatan dan posisi kita sekarang. Kedua, kita bandingin sama rute yang udah kita rencanain. Ketiga, kita cek jangan-jangan kita salah belok.
Dan yang paling penting, keempat, kita ambil tindakan buat balik lagi ke jalur yang benar. Nah, ini poin pentingnya. Evaluasi itu bukan buat nyari-nyari siapa yang salah. Ini tentang belajar dan beradaptasi. Tujuannya bukan buat nunjuk jari, tapi buat lihat peta, sadar kalau di depan ada jalan buntu, dan dengan cepat nyari rute alternatif. Inilah yang bikin perusahaan tetap lincah. Dan semua ini membawa kita ke kesimpulan yang paling penting. Ternyata, perjalanan strategis ini bukanlah perjalanan dengan satu tujuan akhir. Ini adalah sebuah perjalanan yang gak pernah berakhir. Visual ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Coba perhatiin deh, gimana langkah keempat, evaluasi, itu ada panah balik lagi ke langkah ke-1, analisis. Ini bukan garis lurus yang ada titik akhirnya. Ini adalah sebuah mesin pembelajaran yang terus berputar, yang mastiin perusahaan nggak cuma mencapai satu tujuan, tapi terus berevolusi jadi lebih pintar di setiap putarannya. Kutipan ini nyimpulin semuanya. Jadi, lupain aja ide kalau strategi itu cuma sebuah dokumen yang dibikin setahun sekali terus dilupain. Strategi itu adalah organisme yang hidup, sebuah proses dinamis dari adaptasi dan pembelajaran yang nggak ada hentinya. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Apakah organisasi Anda berpikir kayak seorang pelari maraton yang terus-menerus beradaptasi dengan medan? Atau kayak pelari sprint yang fokusnya cuma ke satu garis finish? Di dunia yang terus berubah ini, cuma pelari maraton yang bakal bertahan dalam perjalanan yang tak pernah berakhir ini.